Yang kedua, reformasi. Bedakan dengan reformasi di Indonesia. Kalau Abduh, proyek reformasinya sebagian besar di dunia pendidikan. Abduh sempat jadi rektornya Al-Azhar. Dan nanti dia melakukan modifikasi pendidikan yang luar biasa. Kalau kalian hari ini teriak-teriak bahwa ilmu umum dan ilmu agama itu tidak saling bertentangan, saling berkaitan, itu sudah didului jauh oleh Abduh. Dialah yang memasukkan kurikulum-kurikulum umum ke dalam jurusan-jurusan agama. Dia yang memperkenalkan filsafat ke dalam kajian Islam. Jurusan akidah dan filsafat itu ya benchmarknya Al-Azhar. Sama nama-namanya sekalian. Jadi, dan itu luar biasa karena bagi Abduh kuncinya umat Islam bisa bangkit kembali intelektualitasnya adalah filsafat. Orang mau berpikir lagi. Nah, bukan politik, bukan yang lain, tapi filsafat. Itu maka pendidikan harus kenal filsafat. Kalau pendidikannya nggak kenal, kita bikin ngaji sendiri, ngaji filsafat. Tidak masalah. Jadi banyak kapan-kapan kita ngomong filsafat pendidikan, Abduh salah satunya. Dia melakukan banyak reformasi di bidang pendidikan. Oke, ya saya kasih contoh satu tadi yang filsafat. Di luar itu macam-macam. Itu namanya reformasi. Karena perubahan sosial dimulai dari pendidikan. Kalau dimulai dari pendidikan, terus muncul kesadaran di tengah masyarakat. Sehingga menata ulangnya lebih mudah, masyarakatnya sadar. Kalau kita dulu kan enggak, mulainya dari dunia politik, akhirnya kebingungan. Dulu zaman reformasi kan begitu berhasil menumbangkan orde baru, kita bingung dewe, terus mau ngapain? Musuhnya sudah kalah. Selanjutnya bagaimana kita, sampai hari ini kelihatannya kita masih bingung-bingung bagaimana gitu. Masih tidak jelas bangsa ini mau dibawa kemana. Kayak jargonnya Marcuse, masyarakat modern itu rasional in detail dan irasional secara umum. Kita hari ini gitu. Rasionalitasnya detail, tapi mau kemana kita tidak tahu. Bangsa ini mau dibawa kemana kita ya masih tidak jelas. Mau dibikin apa kira-kira 10, 20, 30 tahun lagi kita punya plan apa, punya cetak biru apa Indonesia ke depan, ya mungkin masih gelap. Rasional in detail, tapi secara umum mungkin kita masih bingung. Setiap 5 tahun sekali, tahun keempat kita sudah gegeran. Jadi presiden itu kerjanya hanya tahun ketiga, tahun pertama, kedua masih pontang-panting memahami, ngatur strategi. Nah, tahun ketiga baru mau kerja, tahun keempat disuruh siap-siap lagi untuk tahun kelima. Jadi kerjanya praktis tahun ketiga, itu pun kalau nggak kena kasus macam-macam. Oke, nah akan lebih enak kalau mulainya dari dunia pendidikan, bukan politik. Meskipun di Indonesia ini kelihatannya lebih menonjol politiknya daripada pendidikannya. Ya contohnya gampang, berita politik lebih makan porsi daripada berita pendidikan. Apa ada berita pendidikan? Nggak ada ya. Ada pendaftaran ulang macam-macam kan, nggak jadi berita kan itu. Oke, pendidikan tidak jadi prioritas kita hari ini, padahal nyawa kita di situ. Pendidikan itu kan yang ngurusi rohani, ngurusi mentalnya. Di Indonesia departemen-departemen yang ada itu kan beberapa kan kunci. Departemen pendidikan, departemen agama, departemen kesehatan. Kesehatan itu ngurusi fisiknya, pendidikan itu ngurusi mentalnya, agama ngurusi spiritualnya. Dan tiga-tiganya sudah pernah mengalami ada
korupsi di situ. Itu kan agak riskan. Ini bidang-bidang paling penting loh. Harusnya fokus kita ke situ, tapi fokus kita malah lebih banyak ke politik. Energi kita habis untuk politik. Maka perlu reformasi jilid kedua, reformasi pendidikan. Ya reformasinya yang agak total. Kalau selama ini kan reformasinya teknis. Reformasi teknis itu yang diurusi kurikulum, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian izin tidak masuk kuliah, gitu-gitu. Ya, kamu sibuk dengan hal-hal kecil. Itu yang disebut rasionalitas in detail. Tapi visi besarnya apa kita tidak punya. Terus yang kedua, yaitu nanti satu tema besar sendiri, reformasi pendidikannya. Mungkin di filsafat pendidikan kapan-kapan. Yang ketiga, kalau bahasanya pembelaan Islam, antara lain ketika dia nulis risalah tauhid. Jadi Abduh itu sangat terpesona oleh sains, tapi dia tidak meninggalkan identitas keislamannya. Cuma dia kecewa umat Islam cara mengemas tauhidnya, mengemas pendidikan agamanya tidak menarik. Nah, di antara cara Abduh untuk mempopulerkan Islam, agama, tauhid itu dengan cara yang menarik. Antara lain dia nulis risalah tauhid. Bukunya tipis, tapi kalau dibaca enak, simple, tidak ruwet. Orang awam juga bisa paham. Ya kalau kamu tidak paham kan karena bahasanya. Tapi sudah banyak diterjemah, tidak masalah. Itu misinya Abduh itu. Jadi saat itu dia melihat di Beirut kajian ilmu kalam kok ruwet begitu ya. Membahas ilmu kalam, tema-temanya jelimet, bahas langit semua. Kemudian muridnya paham, enggak ya enggak tahu, yang penting amalan. Terus kalau ujian ditanyakan, manfaatnya enggak banyak. Maka lahirlah risalah tauhid, nanti kita bahas. Kemudian reformulasi ajaran Islam. Reformulasi itu distrukturkan ulang. Bukan ajaran Islamnya diganti, tapi formatnya. Makanya namanya reformulasi, bukan reformasi. Antara lain dengan ijtihad. Jadi yang dipopulerkan Abduh, ajaran Islam itu diformat ulang, sesuaikan dengan zaman. Kuncinya apa? Ijtihad. Orang harus mau berpikir sendiri dengan dasar ajaran agama untuk menjawab problem-problemnya hari ini. Itu namanya ijtihad. Jadi 4 agenda pembaharuannya Abduh.